Mari Pak Tulus. Mulai ya. Ya, selamat pagi semua teman-teman seiman, khususnya Pak Pendeta Simon Stevi. Kita hari ini akan melakukan persekutuan dewasa dengan tema rumah ramah lingkungan. Waktu saya menerima order ini, saya kira rumah ramah murah gitu loh. Oh, ternyata bukan yang murah, tapi yang ramah lingkungan. Nah, kita tahu bahwa rumah itu merupakan salah satu kebutuhan pokok atau dasar manusia yang dikenal dengan papan ya. Jadi di samping papan ada pangan, ada sandang. Jadi sandang, pangan, papan. Kalau kita tidak ada pangan, ya otomatis kita akan kelaparan. Kalau tidak ada sandang, ya kita telanjang. Kalau tidak ada papan, berarti kita jadi gelandangan. Nah, begitu. Tetapi pada saat penciptaan manusia di Taman Eden, itu Adam nggak perlu rumah karena rumahnya besar sekali, ya, dan bagus sekali, hijau, banyak makanan, jadi telanjang. Dan jadi tiga kebutuhan itu udah ada tuh pada Adam, ya. Jadi itulah satu rumah pada awalnya itu sangat bersih, sangat alami dan lestari. Nah, mari kita kembali seperti ke rumah Taman Eden, ya. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa merenungkan rumah yang ramah lingkungan, ya syukur-syukur kalau rumahnya bisa kayak di Taman Eden itu. Kemudian saya mengutip satu kata-kata dari Albert Einstein, ya. Albert Einstein mengatakan bahwa if the bee disappears from the surface of the earth, man would have no more than 4 years to live. Ya, jadi kalau tawon itu sudah tidak ada di permukaan bumi, maka manusia hanya punya waktu untuk hidup tuh 4 tahun. Nah, di situ artinya apa? Di situ artinya lingkungan kita udah tidak beres, udah rusak, tidak ramah. Sampai tawon aja sudah tidak ada. Apalagi manusia akan menyusul. Marilah kita menjaga supaya mulai dari rumah kecil kita, tetangga kita, semua nanti makin luas, itu menjadi satu tempat huni yang indah dan lestari. Mari kita nyanyikan sebagai lagu tema dari NKB 32B, Atas Bumi Nan Permai. Aslinya For the Beauty of the Earth. For the Beauty of the Earth. Atas kasih
menaikkan doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami bisa bersekutu kembali, bersama kembali di dalam persekutuan dewasa, dan secara khusus pada pagi ini kami hendak merenungkan tentang tema bagaimana kita bisa mempunyai rumah yang ramah lingkungan. Tuhan, nampaknya hal ini sederhana, tetapi justru dari yang sederhana ini akan bisa terjadi keruwetan, terjadi komplikasi apabila kami tidak memahami maknanya. Karena itu ya Tuhan, biarlah melalui kesempatan yang singkat ini, melalui pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Simon Stevie Lee, kami lebih menghayati dan terlebih lagi kami bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, di dalam kitab Yesaya 11 ayat 9 dikatakan, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Kita akan menyanyikan selanjutnya untuk pemberitaan firman. Kita akan menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, sekarang kita adalah saatnya untuk mendengarkan pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Simon Stevili dari GKI Agape. Silakan, Pak. Baik. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Tapi foto saya, gambar saya hilang. Oh, Nah, ini penyakitnya nih. Oke lah ya. Masih kedengaran suaranya ya. Wah. Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau berkenan sehingga percakapan kami ini boleh membuka wawasan hidup kami, diberkati, juga menjadi saluran berkat buat orang lain. Semua dimulai dari batin kami, semua dimulai dari rumah kami. Kiranya Engkau menyertai sehingga apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Engkau saja ya Allah. Berikan kami juga hikmat, pengertian melalui Roh Kudus yang mencerahkan ketika kami membaca dan berinteraksi. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan dulu bagian firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Rumah ramah lingkungan dimulai dari teks Kejadian 1, 26 sampai 28. Barangkali mau mengingatkan kita tentang siapa kita sesungguhnya. Karena di dalam sebuah penjelasan 3 ayat yang tadi saya bacakan, sebenarnya ada bagian yang mau digarisbawahi bahwa ketika Allah menciptakan manusia, dia mempertontonkan dirinya adalah Raja Pencipta. Maksudnya, dia itu pencipta, tetapi bisa saja si sang pencipta itu mungkin statusnya, budak dan lain sebagainya. Tetapi ketika di dalam bagian ayat ini digarisbawahi, di situ dijelaskan tentang Creator and King. Pada waktu kita mengenal Allah dengan bentuk plural, Elohim.
Nah, yang menarik adalah mungkin kalau lihat dari teksnya, Allah itu El. Tetapi di dalam ayat 26 dia menggunakan Elohim, bara. Bara itu mencipta, create. Jadi ketika dikatakan Allah mencipta, harusnya ketika Allah mencipta dalam artian singular, maka kalau dia adalah sama seperti kita kelas sebut saja klasternya gitu ya, manusia, orang ketiga, maka dia akan memakai kata he create. Tetapi di sana dijelaskan tentang he create. Jadi satu tetapi bentuk kata kerjanya seperti tunggal. Nah, kenapa hal bagian ini ditegaskan? Karena mau mengatakan bahwa Allah yang mencipta sebagai raja itu adalah Tritunggal yang kudus. Sehingga dia menggunakan kata ganti we, bukan I. Itu satu hal yang perlu saya garis bawahi. Dengan kata lain, penciptaan manusia, kalau sampai ada orang mereka-reka, boleh saya katakan begitu, bahwa seakan-akan Bapak kerja sendiri, anak kerja sendiri, Roh Kudus kerja sendiri. Istilah saya mereka-reka itu adalah fakta di lapangan. Karena orang menganggap bahwa Allah cara kerjanya sama seperti kita. Bagian-bagian yang sudah diatur. Padahal ketika dia berkarya di dalam bagian ini, tidak ada ya Bapak kerja sendiri, anak sendiri, Roh Kudus sendiri. Bersatu dia. Nah, ketika di dalam kesatuan dia mengatakan we creates. Pada waktu itulah kita siuman bahwa betapa pentingnya kita manusia. Karena yang lain dia tidak menyebutkan banyak kecuali sekedar Allah saja. Nah, ketika El itu sekedar menciptakan ini itu lalu kepada kita Elohim, barulah kita menjadi diteguhkan bahwa kita untuk memahami rumah ramah lingkungan perlu mengenal status. Dan status kita menjadi sangat penting karena di dalam ayat 27, maka Allah menciptakan manusia. Itu kata cipta pertama, bara. Lalu kemudian ditegaskan lagi, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Lalu yang kedua, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Itu kata kerja kedua. Lalu kemudian bagian ketiga, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi 3 kali kata kerja dibunyikan sama persis dengan yang di ayat 1. Allah mencipta dengan istilah bara. Jadi mencipta dari tidak ada menjadi ada. Apa sih maksudnya dari tidak ada menjadi ada? Itu barangkali untuk mengatakan kepada kita bahwa memang dia melakukan segalanya tanpa ada pembanding. Tidak ada rujukan. Sebagaimana dia mau, muncullah itu. Nah, ketika kita menyadari istilah bara itu, creatio ex nihilo, artinya dicipta keluar dari kenihilan, dan sekarang menjadi ada. Ya, jadi create out of nothing to something. Upaya pemahaman dari nothing to something itulah yang perlu kita miliki untuk memahami rumah ramah lingkungan. Tanpa itu saya kira kita akan mengalami banyak kesulitan. Saya lanjutkan dulu. Nah, Ibu Bapak, ketika kita diingatkan dia menciptakan kita menurut gambar, ya menurut rupa. 2 kata gambar dan rupa itu sebenarnya sinonim, ya. Entah itu tselem dan demuth di dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya sinonim. Kalau ditanya, kalau emang sinonim kenapa nggak satu aja? Sekali lagi itu sebuah penegasan. Ya, pengulangan dengan istilah yang kesannya berbeda tetapi sebenarnya sama maknanya. Bahasa Indonesia juga ada yang seperti itu. Ya, misalnya dia meneguhkan, dia mengokohkan. Ya, sama artinya menguatkan semuanya.
Tetapi ada istilah-istilah yang diperbanyak dalam pemaknaan bahwa saudara dan saya adalah gambar dan peta Allah atau rupa Allah yang merepresentasikan otoritas untuk mengelola semesta. Jelas Adam itu disuruh mengelola semesta, Ibu Bapak, bukan rumah. Walaupun replikanya Taman Eden dibunyikan. Tapi sebenarnya adalah semesta. Taunya dari mana? 28. Dia katakan, biarlah engkau menaklukkannya itu. Berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan segala binatang merayap di bumi. Artinya apa? Menguasai bagian yang di udara. Menguasai yang bagian di laut, di air, dan yang di darat, hewan. Jadi kalau kita menyadari manusia pertama itu adalah representatif Allah, harus menguasai itu semua. Dari mana dia mendapatkan kuasa itu? Barangkali kita langsung jawab, dari Tuhan. Oke. Lalu kemudian dari mana dia mengerti secara teknis tentang natur ciptaan Tuhan? Sebut saja macan, kucing, lalu mungkin ada yang lainnya, leopard dan seterusnya. Punya kemiripan, tetapi Adam menyebut namanya, demikianlah jadi sebagaimana yang disebutkan. Dengan kata lain, Adam itu memberikan sebuah nama kepada setiap ciptaan yang ditemuinya dan kemudian dibiakannya dan dikuasainya, itu berdasarkan nama. Yaitu nama yang diberikan Adam kepada semua ciptaan. Dan tidak ada yang tidak dinamakan oleh Adam. Dengan kata lain, semuanya ada daftarnya, ada listnya. List yang ini. Mungkin itu dibilang buku pedoman dan seterusnya. Singkat cerita, Adam itu betul-betul teruji pada waktu dia mendapatkan apresiasi. Sungguh amat baik ketika Allah menyelesaikan ciptaan. Lalu kemudian di hari ke-7 menikmati istirahat. Nah, bagian itu barangkali menjadi bagian yang sebut saja ciptaan Allah di dalam semesta yang melahirkan harmoni. Tidak ada lagi yang tadi Pak Tulus katakan, tidak punya sandang, tidak punya pangan, dan tidak punya papan. Sandang untuk menutupi tubuh, pangan untuk mencukupkan hidup, papan untuk melindungi kehidupan itu sendiri. Dan kita memakai istilah itu. Padahal yang mau digarisbawahi adalah dia mengatakan jangan khawatir untuk apa yang akan kamu makan. Karena hidup lebih penting dari makanan. Dan jangan juga cemas akan apa yang kamu pakai. Karena tubuh lebih penting dari pakaian. Jadi kalau memang dia mau menegaskan bukan soal tampilan aksesoris luar yang menjadi representatif. Tetapi tentang hidup melalui tubuh yang mewakili Tuhan, lebih penting kita perlu merenung kembali status kita yang asli. Bahwa dia menjadikan kita representatif sebagaimana Allah itu adalah Raja Pencipta, maka kita itu juga menjadi pangeran yang mengelola ciptaan. Pangeran yang mengelola ciptaan. Kenapa nyebut pangeran? Karena kita tidak pernah jadi raja. Rajanya Tuhan. Maka kita adalah pewaris-pewaris, anak-anak raja. Nah, kalau memang kita itu adalah pangeran, harusnya pola hidup kita itu adalah pola hidup seorang pangeran. Bukan bergajul. Ya, bukan juga penjahat dan seterusnya. Bukan juga budak. Nah, apa sebenarnya ciri daripada pangeran itu? Dia mau mengatakan seperti 3 ayat tadi. Kelolalah, kuasailah. Sehingga penuhnya bumi itu bukan menjadi masalah. Tapi menjadi kegenapan rencana kekal Tuhan. Dan di bawah genggaman tanganmu sebagai perwakilanku. Orang melihat bahwa Tuhan itu
Maha Kuasa. Itu yang perlu saya garis bawahi. Tapi hari ini manusia lupa diri. Seperti dalam kejatuhan, manusia dibujuk untuk menjadi seperti Allah. Adalah benar bahwa nanti kita pun akan menjadi seperti Kristus, Putra Allah. Jadi seakan-akan kita menjadi sama. Tetapi jangan lupa, kesamaan itu di dalam artian persekutuan kembali menikmati kebersamaan yang hilang di Eden. Bukan secara natur dan status. Karena di dalam naturnya kita ciptaan, dia pencipta. Statusnya kita pernah jatuh dalam dosa, dia tidak pernah berdosa. Jadi ada yang beda seperti itu. Tetapi kalau pada akhirnya kita bisa bersekutu dengan Sang Raja yang suci itu, sementara kita pangeran yang hampir hilang dan berdosa, barangkali apresiasi kita dalam rasa syukur, saya tidak layak ini semua Tuhan. Kapan saya melakukan yang kau katakan? Pasti ibu bapak ingat ketika ada cerita di Matius 25. Maka Tuhan itu menempatkan diri di dalam status raja. Maka dia memberikan kepada bagian yang di sekelompok domba dan kambing itu. Yang kepada domba dia mengatakan, masuklah dalam perhentian Tuanmu, raja yang kekal itu. Kenapa? Karena engkau memberi makan ketika aku lapar, memberi pakaian ketika aku telanjang, melawat aku ketika aku di penjara. Maka sang hamba itu bertanya, kapan aku melakukan itu? Seingat aku tidak pernah melakukan yang kau katakan. Maka raja itu mengatakan, ketika engkau melakukan kepada yang kecil ini tentang sesamamu, maka engkau sudah melakukan itu bagiku. Jadi dengan kata lain, ketika bumi ini menjadi penuh dan seterusnya, harusnya kita menghargai sesama itu seperti diri kita. Makanya hukum cinta pun core-nya adalah diri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, dan kemudian juga dengan kekuatan dan seluruhnya. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Berarti ada pengalaman spiritual kita harusnya untuk bisa menjadi pengelola rumah besar Tuhan melalui rumah ramah lingkungan di mana kita dipelihara Tuhan melalui keluarga kita. Dari sini barangkali kita akan mendapatkan sebuah pemikiran. Jadi kalau sampai bumi itu gaduh, yang dimulai melalui kejatuhan manusia di Eden, apa sebenarnya yang dilakukan manusia? Awalnya adalah mengadopsi spirit untuk sama seperti Allah. Dan niat itu dibujuk oleh iblis. Kalau engkau makan buah pohon itu, engkau bukan hanya tidak mati, tapi engkau akan menjadi seperti Allah. Jadi si iblis itu bersikukuh bahwa kematian karena makan yang dilarang Tuhan itu tidak mungkin. Itu diciptakan opini sedemikian rupa. Padahal Hawa sudah meng-counter, salah. Yang boleh dimakan semua buah pohon, yang tengah itu nggak boleh. Maksudnya pohon di tengah taman itu. Iblis tidak mengikuti pola pikir manusia. Dia tetap menggarisbawahi dengan opini yang dibangun untuk pertama. Itu pikiran melompat dalam diri manusia. Karena memang ada perbedaan manusia dengan Allah, ciptaan dengan pencipta. Tapi ketika tiba-tiba status bisa menjadi berubah seakan-akan identik dengan pencipta, lompatan itu menggairahkan. Dan akhirnya mewujudkan bujukan dan jatuhlah manusia. Dan Tuhan pun menegaskan, kalau tidak diusir, dia akan menjadi sama seperti kita dan terus hidup. Tapi di dalam kejahatan.
Itu sebab diusir. Loh, kalau mau supaya jangan jahat ditebus dong. Betul. Ada waktu buat saudara dan saya. Meski tidak perlu waktu untuk Tuhan. Maksudnya proses itu. Tapi bagi manusia ada proses. Maka diusirnya manusia dan akhirnya semua kekacauan terjadi. Apa yang sebenarnya disebut dengan rumah ramah lingkungan? Barangkali ada orang yang lebih banyak tahu ketimbang saya yang hanya membaca literatur. Misalnya efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca itu mengubah iklim. Kenapa? Paling tidak ada dua sumber yang membuat rumah kaca itu gletser, mencair di kutub dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena panas. Dan sumbangannya yang pertama adalah hutan itu dirusak. Lalu kasus ilegal logging itu di mana-mana. Kenapa? Karena dianggap murah, tapi dijual tinggi harganya. Loh nanti hutannya gundul, urusan belakangan. Mereka lakukan itu. Lalu juga ada ilegal penggalian sumber alam, entah itu Lapindo sebut. Orang Kemaruk 1 itu yang akhirnya membuat danau menghabiskan APBN nggak tahu berapa triliun. Saya tidak ada niat menyebut nama, tetapi saya mau mengatakan keserakahan ada di sana. Belum lagi penggalian-penggalian tambang lainnya, ya selain minyak, entah itu emas dan lain sebagainya yang membuat kontur tanah rusak dan seterusnya. Ya itu efek rumah kaca dimulai dari salah satunya itu, hutan dirusak. Kontur tanah dirusak karena digali untuk diambil sumber daya alamnya. Lalu yang kedua, produk dari semua yang ingin manusia raih. Maka mereka membuat sumber energi, sebut saja listrik. Dan Indonesia karena banyak batu bara, mereka menggunakan batu bara. Kita tahu batu bara itu mengeluarkan karbon dioksida yang luar biasa. Masuk ke atas, tersimpan terikat di sana menjadi panas yang luar biasa. Belum lagi kendaraan bermotor dan seterusnya. Nah, dua sumbangsih besar ini membuat efek rumah kaca yang merusak iklim. Kalau iklim merusak, lalu apa yang menjadi dampak buat kita? Hidup kita makin kacau, makin susah. Kita di dua iklim, tidak merasakan lagi yang namanya musim penghujan karena panas luar biasa seperti hari ini. Ini udah mulai musim penghujan, tapi panas bisa sampai 39 derajat di luar. Bahkan ketika 2 hari lalu saya ke PMI, dahi saya disensor, suhu saya 40,6. Dia bingung, tadi saya mau sautin, oh saya sudah pindah ke gurun, saya ngomong begitu. Tapi saya nggak jadi ngomong, takut nanti tersinggung, itu orang yang berjilbab. Lalu akhirnya saya mengisi formulir, ya udah Pak, Bapak isi dulu formulir di sana. Wah kalau di sana panas juga, izinkan saya masuk ke ruang AC Anda. Nggak boleh Pak, karena di sana steril. Oke, saya keluar. Di samping sayap kantor PMI Pusat Keramat. Waktu habis isi, saya kelar, saya store lagi. Dia sensor lagi. Dia sensor, suhu saya 36,4. Oh boleh masuk Pak. Itu hanya contoh. Jadi kita tidak bisa lagi merasakan musim penghujan di di negeri kita karena panasnya luar biasa. Dan juga di musim panas terkadang ada hujan yang mendatangkan banjir. Dan itu menjadi efek yang luar biasa. Mungkin selebihnya Ibu Bapak bisa menggali lagi tentang istilah efek rumah kaca yang merusak iklim dan seterusnya. Lalu kemudian ada rumah lingkungan. Apa maksudnya? Greenpeace sudah membuat gerakan mendunia yang memfokus dirinya untuk menjaga misalnya kehidupan terumbu karang di laut ya, lalu kemudian juga tentang spesies-spesies unggas yang dijaga dan juga spesies hewan darat yang dijaga. Buat apa? Tadi Pak Tulus mengatakan kalau nggak salah tawon ya Pak. Tawon yang dimaksud kumbang kan ya? Kumbang ya. Jadi kalau kumbang itu lenyap berarti hidup tinggal 4 hari gitu ya? Halo? Tinggal 4 tahun.
Oh, sorry, 4 hari. Tinggal 4 tahun. Kenapa? Karena rantai kehidupan ada yang putus, gitu kira-kira ya Pak Tulus ya. Jadi kalau ada yang putus, nanti belt of life itu nggak sampai ke kita, mati juga kita. Nah, ketika kita harus menjaga rantai kehidupan yang sudah ada beberapa putus harus digantikan, itu tanggung jawab kita. Kenapa kita juga menjadi begitu liar? Ya. Saya kira spirit dari kejatuhan bukan hanya ingin menjadi setara seperti Allah, tetapi keserakahan muncul di situ. Bukankah Allah mengatakan kuasai bumi yang kucipta ini karena engkau representatifku. Penuhi. Jadi kalau dipenuhi, bumi itu nggak akan kekurangan karena Tuhan sudah menghitung semuanya, nggak bakal kurang. Tapi ketika seseorang menjadi serakah, ingin saya punya ini, saya punya itu, semua saya punya, pasti kurang. Pasti kurang. Mungkin ada yang ingat lagi itu. Saya jadi lupa Thomas itu yang mengatakan kebutuhan manusia itu bentuknya pangkat. Itu deret tambah dan deret ukur itu menyebut lupa ini. Ini tanda udah tua ini. Ya, tapi artinya bahwa konsumsi kehidupan kita bisa tekor. Nah, tekornya dari mana? Ya karena serakah. Sawah yang harusnya menjadi sumber pangan diganti menjadi industri karena iming-iming multiplikasi produktif. Kalau kamu sawah 1 tahun cuma hasil segini. Kalau kamu produk ini hasil 1 tahun begini. Nah sekarang lebih gila lagi. Produknya jangan mobil, narkoba. Lebih tinggi lagi hasilnya. Kita bisa bayangkan keserakahan manusia itu. Merusak tatanan. Lalu kalau kita harus mulai dari rumah yang ramah lingkungan, saya hanya kepikir mungkin gerakan kita tidak seperti Greenpeace yang hebat begitu ya. Tapi kita mulai dari rumah. Pastori saya di atas panas. Saya pasangin pipa guli paralon menjadi hijau sekarang. Karena ada sayur mayur di situ. Ya, kalau ibu bapak mengatakan, itu ngomong doang. Kalau perlu ntar saya kirimin, karena saya masih ada sayur yang sudah harus dipanen hari ini. Saya nggak tahu siapa yang dapat gitu ya, karena memang nggak terlalu banyak, hanya ada berapa pipa. Tapi saya mau katakan bahwa kita bisa mulai di situ. Saya bisa makan sayur yang saya kelola sendiri tentang bibit, lalu perawatan dan seterusnya. Lalu ada kedua isu yang hari ini juga lagi ngetren dan banyak gereja lagi mengundang para pembicara. Ada istilah ekoenzim. Pernah ibu bapak dengar itu kan? Ya. Apa itu ekoenzim? Sebenarnya sampah yang sudah tidak bermanfaat barangkali untuk dikonsumsi, tapi diproses di dalam ruang waktu sekitar 3 bulanan dengan rasio 1:3:10, maka dia akan menjadi cairan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Apa satu? Satu, gula untuk fermentasi. 3 bagian sampah dari buah dan sayur. Ingat loh ya, buah dan sayur, bukan hewani. Buah dan sayur. Dan 10 bagian air. Maksudnya, jadi kalau ada bagian yang dikatakan 1 bagian ini, ya 3 bagian ini, dan 10 bagian ini, jadi artinya ada gula, ada sampah yang ingin kita kelola, dan air, simpan dalam 3 bulan, maka cairan itu termasuk disebut dengan cairan disinfektan. Karena mengandung alkohol, bukan untuk mabok diminum, bukan, tetapi itu bisa buat pembersih, ya, memberikan juga ruang yang steril dan seterusnya, yang ramah lingkungan karena bukan dari bahan kimia lainnya, dan juga menjadi penyubur tanah. Itu salah satu contoh. Sehingga kita tidak menambah beban di TPA, tempat pembuangan akhir.
tempat sampah yang bau busuk, kita olah di rumah. Oh, nanti rumah saya bau busuk. Enggak, saya pun ada tongnya. Nanti ibu bapak bisa datang lihat. Oh, jadi kamu mau jadi prototip kira-kira. Karena apa yang kita ngomong harus kita lakukan. Dan kalau kita bisa membuat ini semua ibu bapak, saya pikir kita sedang menciptakan rumah ramah lingkungan. Dan rumah ramah lingkungan itu sebenarnya adalah perwujudan dari perubahan status kita. Orang berdosa yang ditebus. Itu sebab di dalam Efesus dikatakan engkau adalah manusia baru yang ditebus di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada istilah dikaios dan hosios di situ. Dikaios itu kebenaran, hosios itu kekudusan. Artinya apa? Ketika kita ditebus menjadi manusia baru di dalam dikaios, berarti kita runut lagi kepada hukum Tuhan. Karena dikaios itu dari kata dike, hukum, kebenaran. Dan hosios itu kudus. Berarti kita akan dipulihkan status dari berdosa menjadi umat Allah yang kudus. Jadi ketika kita menjadi manusia baru dan kita perlu membangun rumah ramah lingkungan kita, di dalamnya bukan copy paste yang orang lain lakukan, saya perlu lakukan. Tapi sebuah wujud aktualisasi refleksi kita. Saya representatif Tuhan sebagai raja. Anak raja tadi saya katakan. Yang diberikan kuasa untuk mengelola semesta. Saya mulai dari hidup saya di rumah. Nah, dengan semangat itu kita akan punya disiplin melakukannya. Kalau tidak, kita tidak akan pernah berupaya. Kenapa? Karena kerusakan lingkungan ini sudah kemana-mana pencemarannya. Entah itu di udara, ya, lalu di tanah, dan kemudian juga di air, itu rusak. Jadi kalau tadi Pak Tulus mengingatkan ada satu ciptaan Tuhan mati, maka umur kita hanya 4 tahun di bumi. Dan ini serius. Jadi bukan soal kita ingin memperpanjang umur, tapi kita perlu merawat karena Tuhan yang memerintahkan. Kuasailah, kembangkanlah. Jadi ketika dikatakan kita bisa mengkontrol, mendevelop tentang semesta ini, itu berkait dengan teknologi. Harusnya teknologi murah, tidak mahal. Walaupun awalnya mahal. Kenapa harus murah? Karena dikonsumsi banyak orang. Tapi ketika keserakahan muncul, ditahan tentang hukum supply demand itu, maka akhirnya orang yang menemukan menjadi sangat kaya raya, lalu kita yang konsumtif itu membayar itu semua untuk membackup orang kaya yang satu itu. Saya kira itu tidak adil. Jadi caranya bagaimana? Harusnya rumah ramah lingkungan, teknologi apapun itu murah. Loh, kalau murah nanti nggak ada yang kaya, Pak. Mungkin kita perlu redefinisi kaya itu apa. Kalau Pak Tulus saya tanya, sebenarnya yang disebut kaya itu seperti apa Pak Tulus? Supaya saya bisa napas sedikit. Di unmute ya. Kenapa Pak? Oh, silakan. Menurut Pak Tulus, kaya itu apa sebenarnya? Kaya. Ya, kaya itu berarti berkelimpahan. Berkelimpahan. Berkelimpahan hartanya lah gitu. Oke, saya pernah menyebut tentang kaya itu dengan 2 istilah, yaitu hal yang bersifat akumulatif dan yang kedua distributif. Jadi kekayaan akumulatif itu rujuknya adalah saldo kita naik di bank. Tapi kalau distributif kekayaan itu memang betul sama melimpah ya. Saldonya mungkin nggak ada, ngepas aja.
ya supaya nggak kena merah di bank, dijaga berapa status uang yang bisa dicairkan. Tapi kita tetap enjoy. Kenapa? Karena sebagian harta kita itu kita salurkan kepada yang memerlukan. Masih ingat tentang seorang yang meninggal di eranya Petrus? Kemudian mereka menangis dan mengatakan, ini yang dibuat oleh ibu itu. Pakaian ini juga ibu itu yang membuatnya. Kasihanilah supaya dia itu bisa hidup lagi. Dan Petrus untuk pertama kali dia membangkitkan orang mati. Ada yang ingat siapa nama ibu itu? Halo? Hah? Ibu Dorcas. Ibu Dorcas. Dorcas ya. Ya. Jadi pada waktu orang menyadari betapa murah hatinya ibu itu, dia punya kekayaan tidak dikenal. Tapi ketika kematian itu tiba dan orang menangisinya, baru orang tahu betapa kayanya dia. Dia tidak punya uang yang berlebih untuk dipamerkan. Tapi kemurahan hatinya itu menjadi aksesoris yang digunakan oleh orang-orang sekitar. Saya kira ketika kita punya orientasi kayak seperti itu, mestinya aman. Hari ini jelas-jelas ada partai Masyumi. Saya tidak mau kejeblos di politik, tapi hanya sekedar contoh. Bukankah sudah ada partai Islam lainnya? Iya, tapi waktu saya dengar salah satu tokohnya itu, Masyumi itu, keturunan daripada yang orangnya dicurigai negara, ya, Kartosuwiryo dari keluarga itu. Dan dia ingin mengatakan yang sama, dan ternyata dibilang kami beda. Dan kalau ini mewujud di depan mata kita, bahwa nanti akan ada yang Islam sebagai mayor dan non-Islam sebagai minor. Mungkin kumpulan-kumpulannya. Tinggal benturan. Nah kenapa? Apakah ini benturan agama? Saya kira bukan. Ini benturan ekonomi. Karena seakan-akan hari ini menurut mereka yang menguasai ekonomi itu yang kita sering dengar. Asing, Sing, Kristen, dan seterusnya. Dan sekarang mereka ingin cabut itu semua di Indonesia menjadi milik mereka. Cuma mereka kebablasan dengan menyebut satu keyakinan. Dan ini bisa menjadi perang. Dan kita serem kalau begitu kan. Nah apa yang harus kita buat? Saya pikir membangun komunitas yang ramah lingkungan melalui rumah akan menyadarkan mereka. Mereka yang sekarang lagi gila-gilaan itu elitnya. Dan kita sudah tahu, satu orang datang buronan yang sampai di negeri ini, hebohnya luar biasa. Kok bisa tercipta itu? Saya meyakini itu bayaran semua. Buat apa? Menggetarkan penguasa yang hari ini. Kamu jangan main-main sama kami. Saya tahu mereka tidak main-main. Kalau rakyat bangun seperti itu, berontak, dimanapun akan ada kehancuran. Tapi saya mau mengatakan tidak ada rakyat yang gila seperti tadi kemarin itu. Kecuali mereka dibayar. Karena sudah dibunyikan, mereka berani jalan 300 kilo. Omong kosong itu semua. Kenapa mereka mau? Dibayar. Jadi hari ini kita harus hati-hati. Bayaran itu bisa menyelewengkan tujuan. Jadi hari ini kalau kita juga harus mempunyai rumah ramah lingkungan, kembalikan lagi. Bukan karena bayarannya tinggi, hasilnya besar dengan upaya-upaya ini. Saya mau melakukannya. Besok kita akan berhenti. Kenapa? Ada orang yang tidak bisa beli. Maka yang ada adalah penjarahan. Tapi kalau kita sudah selalu berbagi, dan orang tahu ada kemurahan, ada keramahan, maka pada waktu itulah mereka mengatakan, kamu saudara saya. Dan disitulah orang akan menjaga kehidupan. Salah satunya kita, karena kita pro-life. Jadi kalau kita memang orang yang pro-life dan membuat semuanya ramah di dalam environment yang lagi rusak hari ini, mulailah dari rumah kita. Dan apa yang bisa saya simpulkan? Mulailah dari status kita.
bahwa kita sebenarnya adalah manusia baru yang dipulihkan. Yang melalui bacaan tadi, teks Kejadian 1, 26, 28, sebelum jatuh dalam dosa, kita representatif Allah, pencipta yang adalah raja. Jadi kalau kita adalah pangeran-pangeran, milikilah mental itu. Supaya kita boleh berpikir sebagai anak raja, tapi mempunyai hati seorang hamba. Yang artinya, saya karena ciptaan, meskipun begitu tinggi status saya dinaikkan, saya tetap adalah ciptaan yang harus memuliakan Tuhan. Maka saya suka mengatakan, bermentallah raja, tapi berhatilah hamba. Begitu Anda balik, kacau kita. Karena kalau otaknya kacung, tapi hatinya raja, serakah itu akan dimulai di sana. Karena itulah awal kejatuhan manusia di Eden. Tapi ketika kita kembalikan sebagaimana seharusnya, bermentallah sebagai anak raja, berhatilah sebagai budak, karena Kristus sendiri sudah meneladankan. Barangkali dengan cara itu, kita bisa melakukan rumah ramah lingkungan. Mungkin saya terlalu lama dan saya harus berhenti di sini. Terima kasih Ibu Bapak. Pak, ada boleh tanya sedikit, Boleh Pak? dong. Boleh. Ya. Jadi sebenarnya kan temanya kita adalah hari ini kan rumah ramah lingkungan. Walaupun tema ini sudah dibuat mungkin dari lama ya Pak, tahun lalu. Tapi justru yang sekarang ini saya berpikir apakah dengan adanya kerusakan daripada bumi ini yang akibatnya sekarang ini sampai terjadi juga pandemi COVID. Kira-kira ya pertanyaan saya ya itu yang mengusik saya saat ini gitu. Ya. COVID itu sendiri sebenarnya virus yang beberapa ahli itu sudah menyampaikan. Ya, hanya karena dia bermutasi terus, sehingga dulu ada antibiotiknya, sekarang udah nggak kuat lagi. Terus seperti itu. Jadi dengan kata lain, abad 19 ada kematian sekian juta karena virus. Kemudian di abad ke-20 awal juga ada kematian influenza. Dan hari ini ada kematian yang sebenarnya saya minta maaf mungkin istilahnya bukan mau meremehkan. Kematiannya kecil ketimbang di sana. Bukan berarti saya tidak menghargai, menghormati orang yang kehilangan nyawa gitu, yang dicintai. Tapi saya mau katakan secara nominal kecil. Tapi karena persebaran pencemarannya begitu kuat sehingga orang ketakutan. Ya, lalu ada orang yang menjaga ekstra luar biasa supaya nggak kena pencemaran. Ada orang yang saya kenal sangat ramah kepada saya. Satu kali saya bilang, saya mau ke rumahmu dong. Bisa ya? Oh bisa. Memang orang itu ramah. Dan akhirnya dia putuskan hari ini ya datang. Begitu saya datang, dia nggak berani keluar rumah. Saya tanya, kenapa kamu nggak keluar rumah? Saya udah masuk pintumu. Mau Pak Simon? Jangankan Pak Simon, orang luar. Koko saya nggak kasih masuk tuh yang lagi jalan-jalan. Oh gitu ya, apa saya pulang lagi ya? Saya udah mau ngomong gitu, tapi takut nanti dia tersinggung. Ya udah saya duduk aja dulu. Lalu saya semprot karena saya juga bawa disinfektan saya. Malah macam-macam. Ada yang alkohol basicnya, ada juga yang alkalin ya. Jadi dari air kangen water yang pH-nya kecil, 2,5 gitu ya. Desinfektan. Ya sama disinfektan juga. Iya. Tetap dia nggak mau ketemu saya. Terus saya bilang, nanti saya ikut mobilmu ya ke tempatmu. Enggak, kita sendiri-sendiri, nanti aku dibawa anakku. Oke. Ternyata apa mau anaknya nggak datang. Jadi terpaksa kan pakai mobil siapa? Dia sendiri takut pakai mobilnya. Jadi dia bilang, oke lah Pak Simon, saya ikut mobil Pak Simon. Tapi saya duduk di belakang ya, nggak mau di samping. Oke. Masih oke. Kalau di atas yang saya bingung, saya bercandainnya sekalian. Dan ternyata dia seperti paranoid luar biasa. Begitu saya ngetek kartu magnet untuk masuk tol, saya kan
lupa gitu, karena memang saya bukan orang paranoid, habis ngetek langsung semprotin tangan. Langsung dia bilang, Pak sebentar Pak, ada apa? Tangan Bapak saya semprot dulu. Oh iya, saya kasih tangan saya, disemprotin sama dia. Anda bisa bayangkan. Salah siapa kalau begitu? Lalu kemudian dari paranoid itu mulai nyari-nyari perkaranya. Ini gara-gara ini juga kali ya Pak ya, pencemaran lingkungan ini. Saya tahu pencemaran itu menjadi akselerasi kematian yang dipercepat. Yang tadi Pak Tulus sudah ingetin, tawon mati 4 tahun rantai kehidupan kita akan berhenti. Dan itu betul, karena ada yang hilang. Jadi kita harus jaga itu semua. Tapi coba kita kalau misalnya makan babi panggang gitu ya, wah ini enak, habisin. Lalu apa Anda bilang? Oh iya, untungnya orang Muslim itu tidak makan babi. Kalau makan babi mahal semua nanti. Oh iya, betul. Jadi buat saya, dia akan menjadi murah ketika kita mengkonsumsi secukupnya, seperlunya. Masih ingat nggak hukum yang Tuhan bilang? Kamu cukup ambil 1 gomer. Kumpulkan roti mana itu. Jangan lebih. Kalau lebih, sisanya busuk. Tetapi menjelang Sabat, hari ke-7, di hari ke-6 itu kamu kumpulkan 2 kali. Karena hari ke-7 kamu harus menyembah Allah. Mengucap syukur. Tidak boleh bekerja. Dan ternyata di hari ke-6, dia kumpulin 2 kali, hari ke-7 kagak busuk itu. Nah, namanya manusia punya akal, diakalin. Oh kalau begitu saya harus sebut nama Tuhan. Tiap hari jadi Sabat. Jadi saya buka toko aja terus. Hari Minggu juga, kalau kita Sabatnya Minggu gitu. Supaya jangan busuk. Bagi saya itu mungkin hati sudah berubah. Tidak lagi menjadi pengelola bumi yang baik. Nah kembali kepada pertanyaan Ibu. Apakah COVID-19 itu memang dampak itu? Iya. Tapi saya mau tambahkan, COVID-19 adalah filter alam, natural filter. Untuk menguji kita, apakah kita layak disebut pangeran Tuhan, yang akhirnya menjadi anak-anak Tuhan, atau kita adalah anak-anak kegelapan, yang menyebut nama Tuhan, persis seperti mereka yang kemarin itu. Putih semuanya, nggak ada yang belang. Tapi rusak semuanya ketika dilewati mereka. Kita nggak perlu menghina, tapi itu fakta yang kita bunyikan. Mereka marah, silakan. Silakan kamu jelaskan apa yang kamu lakukan itu. Nah ini menjadi bagian-bagian yang barangkali menjadi filter. Dan kalau dari saya, Ibu Bapak, filter yang mengingatkan saya hari ini, saya semakin diingatkan. Pendeta diperlukan di jemaat. Tapi sekali lagi dia bukan siapa-siapa. Karena dengan adanya kebaktian, semuanya direkam dan lain sebagainya, hampir nggak ada peran pendeta yang signifikan di situ. Gereja jalan terus. Persembahan jalan terus. Bahkan kemarin saya PMJ, persembahan di GKI Agape tidak defisit. Lalu orang bilang, wah keren dong Pak. Iya karena banyak program gereja yang kepotong, nggak keluar uangnya. Tapi persembahan masuk terus, ya surplus lah. Berarti hebat pendetanya? Bukan. Tuhannya hebat tetap ngejaga. Bahkan ada lansia yang tidak ibadah, padahal rindu banget. Dia seperti orang kasih down payment. Musa, ini ada function katanya. Tolong ya, berapa itu? 1 juta. Gede kan? Gede lah. Jangan bilang, oh tapi kan dia kaya banget Pak. Orang kaya kalau nggak mau ngasih juga nggak mau ngasih Ibu Bapak. Tapi kalau orang yang biasa-biasa bisa ngasih, itu kaya sebenarnya. Dengan istilah distributif tadi, istilah saya. Balik lagi, ketika filter itu kepada saya, maka saya harus lebih rendah hati. Saya bukan siapa-siapa. Saya harus melayani banyak orang. Kenapa? Ketika ada 1 orang jemaat sakit, saya datangi, lalu saya share di di WhatsApp grup GKI Agape. Canglaunya langsung bilang, Musa, jangan keluar-keluar, bahaya, nanti kena papar COVID, susah kita semua.
Saya bilang dia minta saya doa. Kamu mau gantiin saya bilang. Ya enggak lah, itu orang juga tahu diri lah. Pakai video call juga kan oke juga. Oke enggak Pak, Ibu? Halo? Halo? Iya Pak. Masih oke, jadi pendeta nggak usah ngelawat, nggak usah doa begitu. Lewat video call aja. Saya nggak bisa begitu. Kalau saya harus mati karena terpapar, memang udah selesai tugas saya. Nggak perlu ada yang disesalkan. Iya. Karena saya dipanggil untuk konsisten di dalam setia. Bukan berarti saya lebih bagus dari pendeta lain. Enggak, saya lagi difilter Tuhan untuk setia di situ. Dan dia masih jaga saya sampai hari ini. Kemarin saya 2 hari lalu swab di RW 17. Saya tidak tahu hasilnya apa. Ya, RW-nya Pak Felix. Pimpinan Anda di majelis itu. Nah, pertama waktu bulan Juni negatif. Nggak tahu hari ini negatif atau positif, saya tidak tahu. Ya, tetapi juga COVID-19 merubah orientasi. Dulu sebelum COVID-19 kalau disebut negatif kita marah. Tapi hari ini kalau dibilang positif kita ketakutan. Justru yang negatif itu yang bagus. Aneh-aneh kan? Tapi barangkali ini cara Tuhan mengingatkan kita. Rendah hati dan ikuti perintah Tuhan, maka akhirnya kita bisa memuliakan Dia. Ini tuh jawaban saya, Ibu. Makasih Pak Simon. Ya. Pak Tulus? Ya. Pak Simon langsung ini aja untuk doa syafaat Pak. Oh, langsung saya doa syafaat. Ya, Pak Pendeta yang akan memimpin doa syafaatnya. Oh, ya baik. Ya. Sebentar, saya ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sabda tadi mengingatkan kami untuk tidak mengeksploitasi ciptaan-Mu. Begitu juga mendispoil atau merampas yang bukan hak kami. Atau kami menyia-nyiakan, wasting segala produk ciptaan karena keserakahan. Sebaliknya kami memanfaatkan dengan asas kecukupan. Supaya semua orang mendapatkan hidup melalui saluran-saluran yang Engkau sendiri sudah tetapkan. Kami sebagai orang percaya yang diibaratkan menjadi rumah yang ramah lingkungan, yang menjaga tatanan dan nilai-nilai kehidupan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua untuk menjadi pewaris kerajaan yang menunjukkan kuasa, bukan untuk dieksploitir, tetapi untuk diimplementasi di mana Tuhan menempatkan kami. Biarlah Tuhan juga berkenan dengan segala kerinduan kami, merawat rumah yang ramah lingkungan. Menjaga untuk tidak menjadikan rumah kami sumber penyakit, sumber polusi dan lain sebagainya. Kiranya Engkau menolong sehingga jemaat yang Engkau juga izinkan, Komisi Dewasa GKI Gading Indah boleh diberkati. Begitu juga Pak Tulus yang Engkau izinkan pernah sakit dan dia dipulihkan, dia mengalami pembaruan dan ingin menjadi saluran berkat, biarlah Engkau sertai dia juga. Bahkan tidak berlebihan ketika kami harus bersyukur, beberapa kali kami bisa tandem dengannya. Kami tahu ini juga adalah anugerah yang besar, yang tidak kami pernah pikir, dan itu yang terjadi, kami mensyukurinya. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk beberapa yang lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Lina Sucipto, untuk Ibu Angel, untuk Ibu Melinda Leong, dan juga Bapak Haryanto yang koma. Kiranya Engkau berkenan menyertai mereka. Dan juga ada Ibu Titin Susiani yang tangan kirinya sakit dan sedang berobat di Singapura. Begitu juga Bapak Susanto yang sakit lambung, dan Ibu Eni Winda yang mengalami infeksi telinga dan akan ada tindakan dokter THT. Biarlah segala kebutuhannya Tuhan, khususnya Ibu Winda
yang juga rindu kalau perlu tidak ada tindakan operasi, maka biarlah Engkau menjamahnya hari ini. Dengan belas kasih-Mu menyembuhkan. Sehingga Ibu Winda tahu bahwa alat pendengaran yang menjadi akses mendengar suara Tuhan dan percaya kepada janji boleh dipulihkan. Dan dia boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena Engkau tidak pernah berbohong. Engkaulah sumber kebenaran. Sehingga kami sebagai orang yang diperbaharui boleh mengalami hidup baru di dalam pembenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu berarti kami mempunyai hukum-Mu dan kami terus-menerus diproses untuk menanggalkan kebiasaan yang lama dan melatih yang baru. Kiranya Engkau berkenan menolong saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pasangan yang akan menikah pada bulan November. Ada Saudari Clara dan juga Saudara Henry, dan juga ada Saudari Sylvie dan juga Saudara Ricky. Kiranya Engkau sertai mereka, anak dari keluarga Ibu Jani Jeremia dan Ibu Junita. Kiranya Engkau berkenan menolong sehingga ibadah di dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah menjadi momentum yang baik untuk kedua pasangan ini. Ingat bahwa menikah bukanlah kontrak, tapi sebuah perjanjian sampai maut memisahkan. Biarlah mereka bertumbuh di dalamnya, saling mengenal satu dengan yang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk menghadapi pandemi virus corona. Jangan-jangan kemarin itu akan menjadi klaster baru persebaran COVID. Biarlah itu semua menjadi catatan yang ditoreh di dalam sejarah anak bangsa, bahwa betapa serakahnya elit-elit yang tidak ingin turun dari kekuasaan. Kiranya Engkau sertai ya Allah, memberikan kepada kami belas kasih-Mu, sehingga Engkau juga menolong mereka yang terpapar virus, boleh mendapatkan kesembuhan. Dan yang kehilangan nyawa, biarlah Tuhan juga memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sertai ya Tuhan mereka semua. Begitu juga doa kami untuk bangsa ini menghadapi situasi yang meresahkan. Ya Tuhan, sepertinya kami sudah membaca bahwa mereka ingin membuat sebuah tatanan kepemimpinan baru yang mereka rindukan dari kelompok mereka. Dan kami tidak tahu apakah ini akan mendatangkan hal yang lebih baik atau sedang mewujudkan keserakahan untuk terus kekal menjadi penguasa selamanya. Kami tidak tahu Tuhan. Jauhkanlah batin kami dari mereka-reka yang jahat. Karena memang Engkau sudah mengajarkan kami untuk tidak melakukan itu. Sebaliknya kami dijauhkan dari pencobaan. Dan kami boleh mendapatkan ketulusan batin yang Engkau sudah pulihkan. Dan kami merawatnya untuk menjadi saluran berkat. Kiranya Engkau berkenan menolong pemerintah kami, Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin, dengan Dewan Kabinet, sekian menteri-menteri yang mengkoordinir bidang-bidang dan menteri-menteri yang membawahi departemen untuk sampai kepada kehidupan yang damai dan sejahtera di tengah rakyat. Berkati mereka. Begitu juga penegak hukum, kepolisian, begitu juga jaksa, hakim, bahkan hakim agung, mahkamah agung. Biarlah Engkau juga jagai, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, termasuk KPK yang menjadi polisi untuk menjaga kehidupan moral yang baik. Kiranya Engkau sertai mereka. Begitu juga pembuat undang-undang yang ada di badan legislasi sebagai utusan perwakilan rakyat yang setiap 5 tahun kami memilih mereka. Tuhan, biarlah Engkau juga pulihkan hati mereka, bertobat untuk tidak lagi hidup itu bagaikan parasit yang menyedot nutrisi yang baik, sementara kehidupannya tidak produktif baik. Tuhan, pulihkanlah legislatif kami.
yaitu DPR dan MPR dan juga DPD, supaya mereka dan DPRD, supaya mereka semua menjadi perwakilan rakyat yang menjunjung tinggi kebinekaan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa. Biarlah mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan. Doa kami ya Tuhan, biarlah kembalinya rezeki bukan menjadi hal yang perlu kami takut, karena dia hanya ciptaan-Mu. Bahkan raja yang paling besar di Israel mengakui hanya sekedar ulat di hadapan Tuhan. Apalagi dia yang mengaku diri sebagai imam. Atau barangkali dia mengimamkan Allah ketimbang umatnya. Tuhan ampuni dia. Biarlah Tuhan memulihkan rezeki, sehingga dia juga boleh mendapatkan kesempatan untuk hidup di dalam pembaruan. Kami berdoa, kiranya Engkau berkenan menolong kami. Dengarlah ya Tuhan, karena kami panjatkan doa ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu seiman di dalam Kristus Yesus, sebelum persembahan kami akan menyampaikan satu arahan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian mengenai tata cara penyampaian persembahan. Yang pertama, persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. Yaitu 1, transfer ke rekening GKI Jabar GKI Gading Indah dengan kode rekening Bank BCA 0948 488 488. Yang kedua, dikumpulkan dalam amplop tersendiri dan dibawa pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Yang ketiga, e-payment dengan scan kode QRIS di bawah ini dari aplikasi HP. Marilah kita menyanyikan nyanyian persembahan kita dari NKB 128. Baiklah, kita mendengarkan lagu pujian dari Saudara Herwin.
surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Eni. Ya. Mari kita Bapak Ibu, berdoa. kita berdoa. Tuhan, Bapa Allah Bapa surgawi, kami yang di surga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan buat kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan curahkan pada kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami memberkati yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang berkenan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu penutup dari KJ 365B, My Life and Let It Be. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku selamanya, memujimu selamanya. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu, jadi saksi Injilmu. Doa penutup dan akan dibawakan oleh Bapak Simon Baik, Stevi. mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau boleh menjaga kami, sehingga kami memahami kembali tentang rumah ramah lingkungan yang bisa disejajarkan dengan Eden sebelum kejatuhan. Ketika kami boleh mengalami sebuah keburukan situasi dan kondisi rumah besar kami, semesta yang rusak oleh karena kebohongan si jahat
yang bahkan memutarbalikan status yang akhirnya kami bukan lagi menjadi pangeran yang berkuasa, tapi budak dosa yang tidak berharga. Namun Kau memulihkan kami sehingga kami kembali diingatkan tentang status sebagai manusia baru yang harus mengelola bumi ciptaan. Dimulai dari kehidupan baru yang terus-menerus diperbaharui, dan kami boleh dikuatkan, dihibur untuk memulai semua dari batin kami yang mewujud melalui rumah kami, ke tengah jemaat kami dan masyarakat kami, bahkan di seluruh tatanan sosial semesta ini. Biarlah kami menjadi orang yang ramah, yang menjadi alat berkat, bukan yang suka marah. Kiranya Kau berkenan menyertai, dan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menolong, supaya kami pulang dengan segala janji dan berkat-Mu. Ibu Bapa dan saudara sekalian, kita akan berpisah, untuk itu pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menolong dan menyertai Ibu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Simon, Stevi, Pendeta Simon. Terima Kasih, kasih Pak Ibu. Tulus. Pak Simon. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Simon. Terima kasih. Ya, Ibu Terima Bapak, kasih Pak. berkati. Terima kasih Terima kasih Pak Pendeta Tulus. Stevi.